Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran spektrometri massa. Nah, topik yang akan kita bahas di dalam spektrometri massa ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua prinsip dasar, yang ketiga sistem kerja spektrometri massa, dan yang keempat tentang spektrum massanya. Baik. Nah, untuk pendahuluannya, di sini ada sebuah massa dan rumus molekul. Nah, di awal perkembangan ilmu kimia, massa molekul senyawa ditentukan dengan mengukur kerapatan uap, ya, atau penurunan titik beku senyawa tersebut. Nah, rumus molekulnya ditentukan dengan cara analisis unsur. Nah, metode ini nyatanya membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Selain itu, butuh kuantitas sampel yang banyak sedangkan tingkat kemurniannya tinggi. Nah, saat ini untuk menentukan berat dan rumus molekul dapat ditentukan secara cepat dengan jumlah sampel lebih sedikit menggunakan alat yang dikenal dengan spektrometri massa. Nah, spektrometri massa ini tidak seperti metode spektroskopi lainnya yang melibatkan interaksi antara rem dan materi. Namun, teknik spektrometri massa ini menggunakan proses ionisasi dan pembelokan elektron pada sebuah medan magnet. Nah, definisi dan penggunaan dari MS adalah, nah, ini merupakan instrumen dari spektrometri massa, ya, di mana fungsi dari spektrometer massa ini adalah untuk mengidentifikasi struktur kimia suatu molekul, yang dimana dalam menentukan struktur molekul baik organik maupun anorganik, spektrometer akan membentuk pola fragmentasi dari ion-ion yang terbentuk ketika suatu molekul diionkan. Nah, jadi baik itu molekul organik maupun anorganik akan mengalami proses ionisasi dan membentuk pola fragmentasi. Nah, jadi spektrometri massa ini adalah instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Nah, selanjutnya prinsip dasar dari spektrometri massa. Nah, yang paling penting dipahami yaitu penggunaan spektrometri massa ini memanfaatkan proses ionisasi dan pembelokan elektron di dalam medan magnet. Ya, nah, dalam spektrometri massa ini molekul atau sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, ya. Jadi sampel, ya, ditembak dengan energi berenergi tinggi, ya, yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Nah, molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal, ya. Nah, kation radikal tersebut, ya, nantinya mengandung semua atom-atom dari molekul asal minus satu elektron dan disebut ion molekul, ya, dan dinyatakan dengan M positif titik. Nah, sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron berenergi tinggi ini, ya, ion molekul akan mempunyai energi yang tinggi dan dapat pecah menjadi fragmen yang lebih kecil, ya, yang di dalamnya ada kation, ya, radikal atau molekul netral. Jadi ada kation, ya, radikal dan molekul netral. Nah, ion molekul, ion fragmen dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet, ya, yaitu dibelokkan di dalam medan magnet, ya, sesuai dengan perbandingan massa per muatannya dan menghasilkan
sebuah arus listrik ya ke detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Nah, lalu tercatat di komputer dan menghasilkan spektrum massa. Nah, ini ya merupakan spektrum massa, jadi ada puncak-puncak garis lurus seperti ini. Nanti akan kita bahas. Nah, inilah merupakan prinsip dasar dari spektroskopi massa. Nah, berikutnya, nah, ini merupakan fragmentasi dalam kamar pengionan. Nah, tadi sampel yang ditembakkan ya, yang ditembakkan dengan energi yang tinggi akan berproses di kamar pengionan, yaitu proses ionisasi dan menghasilkan fragmentasi ya, ion-ion fragmen. Nah, ya, di sini ion molekul dapat menghasilkan ion radikal positif ya, ada ion radikal positif. Nah, ion positif ya, ini ion positif, ada ion radikal positif, nah radikal netral ya, nah juga ion negatif, serta ada juga ion radikal negatif ya. Nah, ini semua merupakan ion-ion fragmen atau bisa juga disebut dengan ion anak. Nah, jadi sampel ini nanti ketika ditembak dengan energi tinggi di dalam kamar pengionan menghasilkanlah ion molekul dan ion-ion fragmen. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana ya sistem kerja dari MS. Nah, ini merupakan skema alat dari spektrometer massa ya. Nah, sistem kerja massa terdiri dari 4 tahapan ya, yaitu ada proses ionisasi ya, proses akselerasi, ada defleksi dan deteksi ya. Jadi ionisasi, akselerasi, defleksi dan deteksi. Nah, proses ionisasi ini ya dimulai dari penguapan sampel ya, dimulai dari penguapan sampel ya. Jadi partikel sampel yang berasal dari proses penguapan akan bertumbuh dengan aliran elektron ya yang berasal dari pemanasan metal ya koil menuju elektron trap. Nah, dari proses tumbukan tersebut akan terjadi proses pertukaran energi sehingga beberapa elektron dapat keluar dan membentuk ion positif. Nah, ion positif tadi yang keluar dari ruang ionisasi ini ya akan melewati 3 celah. Ketiga celah ini memiliki tegangan 1000 sampai 0 volt ya. Semua ion yang melalui celah ini dipercepat untuk mendapatkan berkas cahaya yang fokus. Nah, proses inilah nanti disebut dengan akselerasi. Nah, ya. Selanjutnya ya masuk kepada proses defleksi. Nah, ion positif ya akan dibelokkan ya, ini pembelokan oleh medan magnet ya, ini medan magnet ya, elektromagnet. Nah, jumlah medan magnet yang digunakan bergantung pada massa ion. Nah, ion yang ringan akan mengalami ya pembelokan yang lebih ya dibanding dengan ion yang berat ya. Ion yang ringan tentunya akan lebih cepat terjadinya pembelokan ya dibandingkan dengan ion yang berat. Nah, sedangkan ion yang memiliki massa yang tepat akan masuk ke detektor atau deteksi ya. Jadi ion yang tepat itu akan masuk ke deteksi. Nah, saat ini ya spektrometer massa dapat digunakan secara mandiri dalam analisa sampelnya atau dikombinasi dengan alat yang lain seperti HPLC, GC, dan elektroforesis kapiler yang berperan untuk memisahkan campuran sampel yang selanjutnya masing-masing komponen akan dianalisa dalam spektrometer massa secara satu persatu. Nah, berikut ini adalah spektrum massa. Nah, inilah spektrum massanya yang dihasilkan dari instrumen massa tadi ya. Nah, di dalam spektrum massa ini ada beberapa istilah ya. Nah, beberapa istilah ini adalah ya. Nah, ya yang pertama ada namanya ion molekul ya. Adalah ion intak struktur kimianya sehingga radikal positif ya, ini ion molekul. Nah,
sehingga radikal positif yang masih utuh ya identik dengan struktur kimia sampel ya. Dengan demikian massa sampel dan massa ion molekul itu sama. Nah, perbedaannya dengan sampel adalah bahwa ada M positif ya, dia berion. Nah, kehilangan satu elektron dibanding dengan sampel. Nah, selanjutnya adalah ion fragmen. Nah, ini merupakan ion-ion fragmen. Ya, ini merupakan ion-ion fragmen. Nah, ion fragmen adalah ion radikal M positif ya atau ion positif ya. Nah, yang terjadi sebagai hasil dari fragmentasi ion molekul atau ion-ion fragmen ya. Nah, massa ion fragmen adalah lebih kecil dibandingkan dengan ion molekulnya. Nah, ya, jadi ini 57, 43, 29, 27, 15 ini merupakan ion fragmen yang sudah otomatis massanya akan lebih kecil daripada ion molekul karena ion fragmen adalah pecahan dari ion molekul dan sampel dari molekul senyawa organik yang dianalisis tadi. Nah, berikut adalah MZ ya, MZ. Oke, MZ. Nah, MZ adalah massa atau berat molekul dari ion. Nah, bila ion itu merupakan molekuler ion, maka harga M per Z-nya sama dengan berat molekul dari sampelnya. Nah, selanjutnya adalah base peak. Nah, ya, base peak adalah puncak massa ion yang memiliki intensitas kelimpahan abundansnya tertinggi yaitu 100%. Nah, base peak dapat terbentuk baik dari ion molekul maupun ion fragmen. Nah, asalkan puncaknya itu mencapai 100%, nah dialah disebut dengan base peak-nya. Nah, yang terakhir adalah abundance ya. Abundance itu adalah kelimpahan, adalah intensitas puncak massa ion ya, ini relatif abundance-nya. Oke, intensitas puncak massa ion baik ion molekul maupun ion fragmen yang dinyatakan dalam persen. Tinggi rendahnya persen dari kelimpahan pada umumnya berkaitan dengan stabilitas struktur kimia ionnya yang terbentuk. Nah, makin stabil ion tersebut, makin tinggi pula persen dari limpahan dan sebaliknya. Nah, inilah beberapa istilah dalam kita membaca dan mengidentifikasi spektrum massa. Nah, kita sampai kepada next video ya. Nah, next video berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang ya, membahas bagaimana sih spektrum MS akan kita identifikasi. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang kelimpahan dari isotopnya ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.